Kalian harus tebak siapa pelaku sebenarnya, kasus ini benar-benar misterius. Seorang pria Jepang bernama Naoyuki Kano ditemukan meninggal di dalam septic tank yang sempit, dan tidak ada yang tahu bagaimana pria tersebut bisa terjebak di dalam sana. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Harry. Jangan lupa subscribe meskipun suara saya pas-pasan, karena saya akan posting video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah misterius lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata berikut ini. Pada tanggal 28 Februari tahun 1989, ada seorang wanita yang bekerja sebagai guru di sekolah yang terletak di desa Miyakoji, Fukushima, Jepang. Guru sekolah dasar ini bernama Yumi Tanaka. Ia berumur 23 tahun, yang pada pukul 6 sore Yumi baru saja pulang mengajar. Kebetulan, pada bulan Februari di Jepang merupakan musim dingin, singkatnya, Yumi ingin buang air kecil dan akhirnya dia pergi ke toilet umum yang modelnya toilet jongkok, yang biasa ada di Jepang. Toilet jadul yang dimana, lubang di dalam toilet jongkok ini langsung mengalir ke dalam penampungan kotoran atau yang disebut septic tank. Saat Yumi yang sedang jongkok ini, dia tidak sengaja melihat ke bawah lubang toilet dan melihat sesuatu yang aneh, yang tidak seharusnya ada di bawah toilet tersebut. Ternyata, yang Yumi lihat adalah sepatu yang mengambang di dalam septic tank. Dan di samping sepatu itu terlihat sesosok wajah yang awalnya ia kira penampakan hantu. Yumi pun yang terkejut dengan penampakan aneh tersebut, ia berusaha untuk tenang dan keluar dari kamar mandi, lalu jalan menuju penampungan septic tank yang berada di belakang kamar mandi. Yumi dengan segenap keberaniannya, mencoba untuk membuka tutup lubang septic tank. Apa yang dia lihat membuat Yumi teriak sejadi-jadinya. Yang dilihat oleh Yumi adalah kaki manusia. Yumi langsung kaget dan terpental ke belakang. Ia pun teriak-teriak sambil nunjuk ke toilet. Dan orang-orang yang berada di sekitaran itu berkumpul untuk melihat Yumi yang nunjuk-nunjuk ke arah septic tank toilet tersebut. Orang-orang yang penasaran dan melihat ke arah lubang septic tank tersebut juga ikut terkejut. Ada salah satu orang mengambil sebatang kayu dan mencoba untuk mencolek kaki yang ada di septic tank tersebut. Namun kaki yang di dalam lubang tersebut sudah tidak ada responsif. Yumi dan orang-orang yang udah ngumpul di belakang kamar mandi ini berkesimpulan, bahwa memang ada seseorang di dalam penampungan kotoran dan bukan penampakan hantu. Tidak lama polisi pun datang, dan segera mengamankan belakang kamar mandi dan mengubahnya menjadi TKP. Namun polisi tidak bisa langsung mengamankan jenazah yang ada di septic tank tersebut. Mereka pun memanggil petugas pemadam kebakaran untuk dimintai bantuan. Setelah sampai, petugas pemadam ini membongkar seluruh kamar mandi dan mengeluarkan pipa besar yang menjadi saluran septic tank tersebut. Dan mencoba membelah pipa untuk mengamankan jenazah pria malang ini. Posisi pria misterius ini ketika masih di dalam penampungan kotoran itu sedang meringkuk sambil memeluk jaket. Pria ini ditemukan dalam keadaan tidak mengenakan baju, telanjang dada, hanya menggunakan celana panjang saja, satu sepatunya ditemukan di samping kepalanya. Lalu ukuran dari lubang pipanya ini sekitaran 36 cm dan lubang pipa yang menyambung ke toilet itu berukuran 20 cm. Ukuran tempat penampungan kotoran itu sekitaran 125 x 47 cm. Begitu jenazah pria ini berhasil dikeluarkan dari septic tank, para pihak kepolisian langsung membawanya untuk proses identifikasi dan juga otopsi. Hasilnya adalah jenazah yang ada di dalam septic tank ini adalah seorang pria berumur 26 tahun yang bernama Naoyuki Kano. Dari hasil otopsi menyebutkan bahwa Naoyuki meninggal akibat hipotermia. Pada momen ini, semua orang tahu bahwa penyebab kematian Naoyuki adalah hipotermia, yang artinya Naoyuki ini masih hidup ketika ia masuk ke dalam septic tank tersebut. Kemudian, warga di desa Miyakoji, Fukushima, Jepang itu berharap bahwa polisi akan membuka investigasi tentang kasus pembunuhan terhadap Naoyuki. Secara Naoyuki ditemukan dalam situasi yang tidak wajar. Tapi setelah polisi melakukan investigasi, polisi mengumumkan bahwa kasus Naoyuki ini bukanlah pembunuhan melainkan kecelakaan. Polisi berpendapat bahwa Naoyuki ini merupakan pria cabul yang mempunyai fetis untuk mengintip wanita dan senang dengan kotoran manusia. Terdengar aneh namun fakta, karena beberapa orang di Jepang ada yang memiliki fetis seperti melihat wanita yang lagi buang air besar.
Kasus Naoyuki pun diselesaikan dan ditutup oleh pihak kepolisian dengan begitu saja. Hal ini menjadi kasus aneh yang mengerikan dari orang yang meninggal di dalam septic tank. Hanya saja tidak semudah itu, di mata polisi mungkin kasus ini sudah selesai, tapi jika semakin digali kasus ini semakin tercium bau-bau misterius. Keanehan yang pertama yaitu identitas Naoyuki. Warga desa Miyakoji, Fukushima tidak terima dengan hasil investigasi polisi tersebut. Kemudian warga desa tersebut mengadakan petisi lokal yang meminta polisi untuk memeriksa lebih dalam kasusnya Naoyuki. Pada dasarnya Naoyuki Kanno adalah warga desa Miyakoji yang terkenal sebagai orang yang sangat baik. Naoyuki diketahui bekerja sebagai aktivis di sebuah organisasi alam dan sosial, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal apapun, ataupun sebagai orang yang cabul. Dalam sepanjang hidupnya, bisa disimpulkan bahwa Naoyuki ini adalah pria baik-baik. Dari 3.800 warga desa Miyakoji dan 4.000 diantaranya setuju kalau kasusnya Naoyuki ini dibuka kembali. Pasalnya di Jepang pada saat itu terkenal sekali bahkan memaklumi untuk memalsukan data petisi atau data voting, karena petisi tersebut terindikasi menggunakan data yang palsu. Polisi tidak membuka kembali kasusnya. Lalu ada sebagian orang yang menganggap Yuki ini bukanlah pria yang baik, contohnya Naoyuki di depan memang terlihat baik, tapi mungkin saja di belakang Naoyuki ini orang yang cabul. Lalu, muncullah pertanyaan bagaimana bisa ia masuk ke dalam septic tank. Seperti yang disebutkan, dua lubang pada pipa septic tank berdiameter 36 cm dan 20 cm. Secara logika Naoyuki mungkin masuk dari lubang pipa yang diameternya 36 cm, karena ukurannya lebih besar di satu sisi lain. Naoyuki memiliki tinggi badan 170 cm dengan lebar bahu sekitaran 40 cm. Dapat disimpulkan bahwa hampir mustahil untuk Naoyuki bisa masuk ke dalam tempat penampungan kotoran tersebut, apalagi dengan berposisi meringkuk. Kecuali ada orang dari luar yang memaksa Naoyuki untuk masuk. Singkat cerita, yang lebih mengejutkan lagi ternyata Yumi sang guru SD ini kenal dengan Naoyuki. Singkatnya, Yumi ini punya pacar dan pacar Yumi ini teman dekat Naoyuki. Yang diketahui hubungan tiga orang ini berteman baik. Jadi banyak yang menduga bahwa Yumi, pacar Yumi dan Naoyuki ini terlibat dalam cinta segitiga. Di mana orang menganggap bahwa Yumi dan Naoyuki ini berselingkuh lalu akhirnya Naoyuki dibunuh oleh pacar Yumi. Walaupun begitu dugaan ini tidak bisa dibuktikan karena pacar Yumi mempunyai alibi yang kuat. Seperti diketahui saat Naoyuki ditemukan, satu sepatu Naoyuki itu berada di samping kepala Naoyuki, sepatunya yang satu lagi hilang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata salah satu sepatunya Naoyuki yang hilang itu ditemukan sedang mengalir di sebuah sungai yang ada di desa lain. Hal ini dianggap aneh dan tidak masuk akal, karena kenapa? Sepatu yang satu bisa ada di samping Naoyuki dan satunya lagi itu lagi mengalir di sungai yang ada di desa sebelah. Selain itu juga di sekitaran kamar mandi umum ini ditemukan mobilnya Naoyuki. Setelah diperiksa mobilnya Naoyuki ini ternyata tidak dikunci, kunci mobilnya bahkan masih terpasang di starter mobil. Keluarga Naoyuki tidak terima jika anaknya dituduh sebagai orang yang cabul, karena kronologis dari kematian Naoyuki dianggap aneh. Kilas balik sebelum kejadian, pada tanggal 24 Februari tahun 1989 Naoyuki sempat meminta izin untuk keluar rumah kepada ayahnya. Saat itu ia bilang mau keluar sebentar. Kemudian ayahnya mengizinkan Naoyuki untuk pergi. Nah, ayahnya ini adalah orang terakhir yang bertemu dengan Naoyuki. Sampai pada tanggal 28 Februari Naoyuki tidak bisa dihubungi lagi. Masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Februari tahun 1989. Yumi Tanaka mengambil kesempatan pada hari libur nasional untuk pergi pulang kampung. Lalu pada tanggal 28 Februari tahun 1989 Yumi menemukan Naoyuki meninggal. Berdasarkan dari laporan otopsi Naoyuki diperkirakan sudah meninggal sejak tanggal 26 Februari tahun 1989. Bisa dibilang Naoyuki ini sudah terperangkap di dalam septic tank selama 2 hari sebelum pada akhirnya ditemukan. Jadi sangat tidak mungkin jika sekiranya Naoyuki orang yang cabul dan ingin ngintip Yumi, buat apa dia menunggu 2 hari di dalam septic tank. Selain keanehan-keanehan dari kasus Naoyuki ada juga teori konspirasi yang beredar. Teori konspirasi yang pertama adalah Naoyuki terlibat langsung dengan kasus kecelakaan di Fukushima Nuclear Power Plant. Jadi 1 bulan sebelum kematian Naoyuki,
di Fukushima ada sebuah bencana yang terjadi. Salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Fukushima mengalami kebocoran pipa, jadi reaktor nuklirnya harus dimatikan terlebih dahulu. Orang yang bertanggung jawab atas kebocoran pipa di pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima adalah temannya Naoki. Temannya Naoki ketika dimintai bertanggung jawab, malah melakukan bunuh diri. Lalu terdapat juga teori konspirasi yang kedua adalah politik di sekitaran desa Miyakoji, Fukushima. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini menuai banyak pro dan kontra. Orang yang pro menganggap pembangkit listrik ini dapat memberikan banyak pekerjaan, stabilitas listrik dan juga dorongan perekonomian. Sedangkan orang yang kontra menganggap hal ini dapat berbahaya bagi penduduk. Lalu 10 hari sebelum Naoyuki ditemukan meninggal, di desa Miyakoji itu sedang diadakan pemilu untuk memilih kepala desa yang baru dan salah satu perdebatan di antara kandidat kepala desa ini tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Naoyuki pada periode pemilu itu sedang ditugaskan oleh salah satu calon kandidatnya untuk melobi beberapa pihak yang pro dan kontra mengenai pembangkit listrik ini. Banyak yang menganggap bahwa alasan Naoyuki meninggal karena Naoyuki masuk terlalu dalam ke dunia politik, sampai-sampai ia harus dibungkam dan dibuang ke dalam septic tank. Walaupun begitu sampai sekarang, setelah 33 tahun semenjak kematian Naoyuki Kanno tidak terpecahkan sampai sekarang, tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Naoyuki. Setelah mendengar semua keanehan dan misteri yang menyelimuti kematian Naoyuki Kanno, kita mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Naoyuki benar-benar terjebak secara tidak sengaja? Ataukah ada pihak lain yang terlibat dalam kematiannya? Kenapa hasil otopsi begitu aneh? Apakah Yumi dan pacarnya benar-benar tidak ada kaitannya dengan kejadian ini? Dan yang paling mengejutkan, bagaimana bisa sepatu Naoyuki ditemukan mengalir di sungai di desa lain? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada seseorang yang sengaja menaruhnya di sana untuk mengaburkan jejak? Sampai saat ini, kematian Naoyuki Kanno masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Semua pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab, dan kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah ada rahasia gelap yang disembunyikan oleh desa Miyakoji? Apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu di toilet umum? Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi sama Naoyuki? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.